Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello tech people. Selamat datang di MTM Podcast. Podcast ini akan bicara terkait dengan perkembangan teknologi, keamanan siber, serta tren di dunia digital. Pada kesempatan episode pertama ini, kita akan membahas terkait dengan isu yang sangat menarik, yaitu isu cyber security. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini pengguna user internet kita, menurut data APJI per Januari 2023, terdapat 215 juta orang atau 78% dari total populasi di Indonesia. Untuk itu, topik terkait dengan keamanan cyber, khususnya buat pengguna internet, akan menjadi hal yang sangat penting untuk kita diskusikan. Oleh karena itu, saat ini kami telah kedatangan bintang tamu yang sangat berperan aktif, punya posisi yang strategis terkait dengan dunia cyber di Indonesia. Mari kita sambut Bapak Sigit Kurniawan. Ya. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit Kurniawan, beliau adalah Direktur Strategi Cyber dan Sandi dari Badan Siber dan Sandi Negara. Benar ya Pak ya? Betul Pak. Wah. Dari jabatannya ini sangat strategik ya Pak. Direktur Strategi Keamanan Siber. Jadi sangat relevan sekali dengan topik yang akan kita diskusikan hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih Pak atas undangannya juga. Pak lupa kami juga turut mengundang dari pihak swasta, itu Bapak Sugeng Jatmoko. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Edi. Selamat siang, terima kasih atas kehadirannya Pak. Bersama. Pak Moko, kalau boleh saya panggil Pak Moko ya Pak ya? Iya. Beliau adalah Direktur Operasional dan Teknologi dari PT Media Telekomunikasi Mandiri. Sehingga apa yang kita diskusikan kali ini tentunya menjadi area yang menjadi role dan responsibility dari Pak Moko saat ini. Baik, untuk itu mari kita langsung aja kepada diskusi kita kali ini. Oke, saat bicara cyber security ya Pak ya, dunia siber ini, tadi menurut data APJI per Januari 2023 kan ada 215 juta pengguna siber. Nah, yang mana ini kan udah sampai ke pelosok negeri ya Pak ya. Menurut Bapak, bagaimana ya tingkat kesadaran dalam berinternet bagi masyarakat kita saat ini ya Pak ya? Bagaimana BSSN melihat saat ini pengguna kita, apakah sudah tahu bagaimana untuk berinternet secara aman bagi pribadinya maupun aman bagi data-data personal yang dia miliki? Monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Edi. Sekali lagi terima kasih undangannya diberikan kepada kami BSSN untuk menyampaikan ya apa saja mungkin tugas fungsi BSSN dan apa saja pekerjaan yang dilaksanakan ke BSSN. Yang tadi Pak ini sampaikan mengenai security awareness ya Pak ya. Seperti kita ketahui tadi Pak sampaikan, kita penduduknya 270 juta Pak totalnya, dengan 250 juta pengguna internet atau tadi 78%. Penduduk kita dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai level pendidikan juga ya. Dan ini juga memang menjadi tantangan kami BSSN untuk bisa bagaimana kita memberikan security awareness buat masyarakat. Tentunya kita nggak bicara masalah perkotaan saja ya, bahkan pelosok, daerah remote area gitu ya, yang mungkin juga pengguna internet. Usianya juga beragam, dari mulai usia anak-anak hingga usia orang tua. Di mana tentunya pemahaman mengenai keamanan siber juga beragam ya. Kalau kita bicara perkotaan, tentunya kita mudah gitu ya, bagaimana kita melakukan definisi, bahkan orang perkotaan juga sudah bagaimana melek terhadap digital. Tapi bagaimana dengan orang-orang atau masyarakat kita tinggal di pedesaan gitu ya, yang mungkin akses terhadap informasi keamanan sibernya masih minim. Banyak terjadi kalau kita dapatkan penipuan, scam, phishing gitu ya. Itu memang masih terjadi di masyarakat kita, ya. Bahkan anak-anak gitu ya, itu dari incaran juga ternyata.
Jadi ada beberapa kaum rentan yang kami coba identifikasi seperti anak-anak, orang tua, elderly gitu ya, dan juga mungkin penyandang disable atau disabilitas gitu ya, dan juga dari kaum perempuan. Nah ini memang hal-hal yang memang perlu kita coba edukasikan kepada masyarakat. Kalau tadi Bapak sampaikan, pertanyaannya adalah bagaimana sih tingkat security awareness atau kesadaran sama informasi kita ya Pak masyarakat. Ini kebetulan kalau data dari Kominfo ya Pak, Kominfo juga sudah melakukan namanya survei indeks literasi digital gitu ya. Ada 4 pilar Pak, di mana pilar tersebut yakni terkait dengan pilar digital skill, digital ethic, lalu digital safety, dan digital culture. Nah, terkait dengan keamanan siber, ini masuk kepada digital safety. Alhamdulillahnya sejak tahun lalu ada peningkatan Pak. Tahun lalu 2021 itu nilainya 3,1. Sedangkan tahun 2002 jadi 3,12. Kecil kenaikannya, cuma ini menjadi suatu peningkatan. Kita perlu diapresiasi dengan makin banyaknya penggunaan internet di Indonesia. Nah ini dari sisi nasional ya Pak. Tadi skalanya 5 ya Pak, 3 skala 5. Dan memang menjadi PR juga bagaimana kita ke depan terus meningkatkan keamanan informasi kita, sehingga nanti masyarakat juga tidak mudah terkena ancaman atau serangan siber yang memang menyasar kepada masyarakat. Kalau kita lihat angkat lagi secara global gitu ya, bagaimana sih kondisi Indonesia? Kita ada juga dinilai dengan Global Cyber Security Index Pak, dari ITU ya. Di mana di tahun 2020 terakhir Pak ya, 2002 sudah dinilai, cuman ini masih proses penilaian, jadi belum keluar nilainya. Itu di 2020 kita peringkat 24 dengan total 94,88 Pak. Peringkat 24 ya Pak? 4 dunia Pak, betul. Oh, 24 dunia. Gambar artinya nilainya skor 94,88. Salah satu terkait dengan digital security awareness itu terkait dengan capacity development, di mana skor kita cukup bagus 19,48. Ini memang menjadi peningkatan ya dari tahun sebelumnya. Jadi dengan adanya peran BSSN hadir sebagai wujud kepedulian negara Pak pada masyarakat dengan banyaknya serangan siber ataupun insiden siber terjadi dengan Perpres 53 tahun 2021. 2003 tahun 2017, lalu direvisi menjadi Perpres 28 tahun 2021. Peran fungsi BSSN bagaimana kita memiliki tanggung jawab untuk bagaimana mengamankan keamanan siber nasional, dan jika BSSN sebagai koordinator keamanan siber nasional untuk bisa menggandeng ekosistem cyber nasional. Jadi pemerintah harus sendiri Pak, sudah warning. Dan juga perlu adanya peran dari private sector, dari akademisi dan komunitas atau masyarakat sendiri. Contohnya masalah private sector lah ya. MTM sebagai private sector tentunya juga punya kewajiban bagaimana melakukan security awareness pada mungkin stakeholdernya gitu ya. Jadi kita nggak bisa nih semua BSSN. Jadi saling nanti bekerja sama bagaimana kita menyusun strategi security awareness kepada masyarakat. Ya. Jadi semacam kayak bola salju lah ya, kita sampaikan ke MTM dan juga stakeholdernya ataupun customernya. Gitu juga dengan begitu lingkungan akademisi gitu ya. Kita sampaikan kepada mahasiswa, dan juga kita juga sering ke anak-anak Pak, murid-murid SD, SMP, SMA, dan bagaimana security awareness ini ditanamkan. Itu Pak yang sejauh ini dilakukan BSSN. Jadi kita melakukan bagaimana upaya-upaya literasi digital, literasi keamanan informasi, keamanan siber masyarakat, baik secara langsung maupun kita juga aktif di sosial media. Karena seperti kita ketahui, sosial media ini paling efektif ya, bagaimana kita menyampaikan pesan kita kepada masyarakat. Jadi kita sudah ada Instagram, TikTok, dan lain-lain yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, dan kita sering membuat konten-konten terkait dengan keamanan siber, literasinya seperti apa dan apa yang harus diwaspadai. Itu Pak yang sejauh ini dilakukan BSSN. Oke, terima kasih Pak Sigit. Jadi tadi BSSN sudah menyampaikan bahwa peran dari BSSN sendiri dalam kaitannya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan internet gitu ya, cyber security awareness. Nah, lantas bagaimana Pak MTM dalam hari ini selaku sektor swasta tadi
disampaikan bahwa BSSN tentunya tidak bisa jalan sendiri untuk melakukan penetrasi ke seluruh stakeholder di dalam ekosistem cybersecurity ini. Kira-kira apa yang bisa dilakukan dari MTN selaku pelaku industri di dan ini ya sektor swasta dalam ekosistem ini? Iya, terima kasih Pak Edi untuk pertanyaannya. Jadi tentunya pertama kita dari sektor swasta ya, dengan adanya BSSN tentunya merasa bahwa ini sangat membantu karena guideline yang ada yang sudah dikeluarkan oleh BSSN dengan frameworknya tentunya akan memudahkan kami di sektor swasta dalam mengimplementasikan kebijakan ataupun tata kelola yang terkait dengan pengelolaan aspek cybersecurity ini di bisnis kami. Nah, peran yang bisa kami lakukan tentunya yang pertama dari sisi awareness itu sendiri, tentunya kita bangun dari mulai diri kita sendiri, Pak, dari internal, karena memang problemnya adalah kalau di negara kita ini ya, aspek cybersecurity barangkali yang perlu kita perbaiki tidak hanya masalah tata kelola tadi, tapi justru sangat dipengaruhi oleh aspek culture. Karena budaya kerja kita yang tidak melihat aspek keamanan cyber ini menjadi suatu prioritas. Itu tentunya yang harus kita rubah ya. Dari hal-hal sederhana kayak berbagi akses terhadap suatu aset informasi yang sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Tapi ini mungkin sebagian dari kita masih melakukan itu. Yang kedua tentunya aspek edukasi ya. Edukasi yang bisa kita bantu ke lingkungan kita sendiri, ke perusahaan maupun ke customer-customer kami bahwa cybersecurity is matter gitu. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita deliver, kalau tidak diikuti dengan keamanan cyber yang baik, pada akhirnya itu akan menimbulkan dampak atau risiko yang nantinya akan merusak dari bisnisnya itu sendiri. Nah, itu salah satu edukasi yang kita lakukan. Walaupun dampaknya mungkin akan ada extra cost, tapi extra cost itu dengan resiko yang harus dikelola, saya pikir itu menjadi suatu hal yang perlu dimengerti bahwa inilah yang kita educate ke market kita bahwa cyber security sekarang bukan hanya nice to have, ini memang suatu kebutuhan. Terus yang berikutnya tentunya dari solusinya itu sendiri Pak, karena yang namanya cyber security framework dengan segala macam pernak-perniknya itu kan kompleks ya. Mungkin tidak semua industri bisa mengadopsi itu kan dengan sempurna. Mungkin ada sektor-sektor juga yang pemahamannya masih terbatas, apalagi masalah penguasaan teknologi dan pengembangan kompetensi dari sudut pandang sumber daya manusia. Nah, tentunya kami juga ingin menjadi bagian dari solusi itu. Bagaimana kita bisa menyediakan teknologi yang tepat guna, bagaimana kita bisa menyediakan layanan yang bermanfaat untuk mereka, sehingga aspek keamanan cyber bisa dimiliki oleh customer dengan biaya yang serendah-rendahnya, dengan cara yang seefektif mungkin, tapi impactful gitu. Saya melihatnya dari kami sebagai pelaku bisnis atau swasta ya, itu adalah peran yang mungkin bisa kita kontribusikan cyber security ini. Oke, baik. Berarti tadi MTM selaku sektor swasta dan kaitannya untuk peningkatan security awareness gitu, mencoba untuk merefleksikan ke dalam kultur dari perusahaan. Terus kemudian untuk ke customer sendiri berupaya untuk memasukkan kaidah-kaidah cyber security tadi di dalam solusi-solusi yang dibawa oleh MTM. Iya, betul. Okay. Wah, dengan demikian seharusnya ekosistem kita apabila semua pelaku industri sektor swasta maupun pemangku kepentingan di dalam ekosistem ini semua berpikiran yang sama, tentunya kita akan menuju kepada kesimpulan yang sama, itu meningkatkan security posture. Akan tetapi sepertinya kan sekarang ini masih sulit ya Pak ya. Kita masih sering sekali, misalnya yang terakhir mungkin yang lagi sempat ramai itu terkait dengan ini APK gitu ya Pak ya. Nah, artinya kan tingkat kesadaran masyarakat kita kan masih rendah juga ya Pak ya. Kira-kira dari BSSN sendiri
apakah udah ada strategi khusus Pak untuk menurunkan ancaman-ancaman yang ada, serta yang pada akhirnya meningkatkan security posture dari ekosistem di dunia cyber ini di Indonesia Pak? Nah, baik, terima kasih Freddy. Mungkin kalau kita bicara ancaman, kita nggak bisa bilang bisa menurunkan ya. Iya. Ancaman makin meningkat. Cuma bagaimana kita mengatasi ancaman cyber itu dapat ditanggulangi dengan baik. Iya. Ya, seperti contoh kalau kita punya DevOps ya, kita punya antivirus, itu sudah ada kontrol yang kita lakukan. Iya. Tapi kalau serangan virusnya kita harus cegah. Betul. Penjahat itu makin canggih dan akan makin banyak tentunya. Nah, lalu bagaimana peran BSSN ya, tadi disampaikan bahwa kita sedang membuat keamanan cybernya dengan terbitnya Perpres 43 Pak, tentang strategi keamanan cyber nasional dan juga manajemen krisis cyber. Saya mengambil konteks yang strategi keamanan cyber aja ya Pak ya. Itu ada peran pemerintah, akademisi, pelaku usaha dan juga komunitas masyarakat untuk bagaimana bersama-sama kita menyusun strategi keamanan cyber nasional seperti apa gitu ya. Ada 8 area Pak yang memang menjadi fokus di dalam strategi tersebut. Yang pertama area tata kelola, lalu kedua manajemen risiko, ketiga itu kesiapsiagaan ketahanan, keempat perlindungan terhadap IV atau infrastruktur informasi vital, atau di luar itu critical infrastructure information ya. Lalu kemandirian topografi nasional, pembangunan kapabilitas dan kapasitas, kebijakan keamanan siber, dan terakhir kerjasama internasional. Nah, 8 area fokus tersebut sedang kita coba susun gitu ya, untuk bagaimana nanti kita memiliki tujuan keamanan siber nasional yang tadi Pak sampaikan meningkatkan postur gitu ya. Ini fondasi awal Pak, fondasi awal bagaimana kita menyusun, membangun fondasi keamanan siber nasional dengan strategi ini. Strategi ini berlaku selama 5 tahun, kita selama 5 tahun. Tentunya tadi disampaikan kita bisa biasa sendiri, perlu ada peran dari swasta, akademisi dan juga masyarakat itu sendiri. Masyarakat penting komunitas ya Pak, kita hanya komunitas yang mungkin punya courage ataupun fokus keinginan untuk mendalami keamanan siber ya. Akhirnya kita juga banyak itu masukan-masukan mungkin bagaimana peran dari komunitas tersebut untuk tadi bisa satunya membangun seperti awareness gitu ya. Kan mereka bisa buat juga sendiri, agar juga banyak mengenai risetnya gitu ya. Riset bagaimana keamanan siber. Industri juga demikian, industri nggak bisa kita serahkan nggak selesai semua gitu ya. Harus juga industri bagaimana perannya untuk membangun ekosistem keamanan siber, baik secara organisasinya, stakeholdernya, customernya maupun pihak-pihak yang terlibat dengan industri tersebut itu ya. Jadi kalau kita bicara supply chain security itu akan terlihat Pak bagaimana saling terkaitan gitu ya, atau satu sama lain, dan bagaimana kita sama-sama mengamankan ruang cyber nasional ini. Jadi baru secara nasional Pak ya. Kita juga bicara secara internasional. Isu cyber ini secara internasional sangat menjadi isu yang sangat menarik gitu ya. Karena sekali lagi ketika terjadi insiden ataupun serangan cyber, Indonesia nggak bisa sendiri. Ada peran ataupun mungkin informasi ataupun bantuan negara lain juga. Ya, halnya kalau kita perang secara fisik gitu ya, tentunya kita nggak bisa sendiri. Waktu kita cuman waktu zaman perang merdeka, kenapa kita bisa merdeka? Karena ada peran diplomasi. Nah, itu juga terjadi di cyber Pak. Bagaimana diplomasi cyber itu bergerak? Bagaimana kita menciptakan ruang cyber dengan ekosistem internasional global yang baik regional maupun multilateral gitu ya. Bukan sama dengan negara lain sharing informasi, karena sebagai contoh ketika negara lain terjadi incident cyber gitu ya. Tentunya ini menjadi pengalaman negara lain. Ya sampai jadi hal yang sama. Contoh misalnya waktu yang lalu terkait dengan pipeline ya, serangan cyber yang di Amerika. Teman-teman dari US juga bagaimana memberikan knowledge-nya, lesson learned kepada negara-negara lain. Ini sudah terjadi software-nya, bagaimana mitigasinya. Nah, ini sharing informasi tersebut yang memang saat ini kita lakukan bersama Pak. Gitu ya, ancaman terbaru, serangan cyber terbaru, itu kita saling sharing informasi. Ya sampai nanti kita nggak tahu nih tiba-tiba ada serangan cyber, kita nggak tahu ternyata nanti sudah ada.
Nah, ini kita sedang berbagi informasi sehingga penjahat cyber pun merasa ya mereka punya teman gitu ya. Semua kita berteman untuk bagaimana menjaga Indonesia yang aman. Nah, itu kita juga sering diskusi di pihak internasional, bahkan berbagai isu-isu kita coba mengait di ruang di forum-forum internasional PBB segala macam untuk mengangkat isu ini. Yang sebenarnya isu yang sangat-sangat ini Pak, sangat ya menjadi perhatian karena ya sangat merugikan itu ya karena sampai ini bagaimana kita ya salah satunya edukasi manusia ransomware, bagaimana kita punya guideline sendur ketika terjadi kena ransomware itu apa gitu ya. Hal-hal tersebut yang memang kita saat ini lakukan ekosistemnya baik nasional maupun internasional. Betul. Itu saya tertarik dengan yang hubungannya dengan keamanan cyber internasional tadi, Pak. Kalau saya baca-baca nih, cyber ini kan menjadi satu aspek ketahanan nasional sekarang, Mbak ya. Ketahanan cyber itu. Sebenarnya cyber itu ada sovereignty-nya gitu nggak, Pak? Ada kedaulatan cyber nggak sih? Ini menarik Mbak, dan ini terjadi perdebatan ya. Iya. Terlebih lagi, apakah cyber ini memiliki sovereignty kedaulatan cyber karena base-nya IP kah? Atau base-nya memang siapa penggunanya gitu ya? Saya pengguna internet kasih di luar negeri, apakah saya termasuk sovereignty-nya terus di luar juga? Atau karena saya menggunakan IP sana, atau semua yang menggunakan IP di Indonesia itu adalah kedaulatan cyber? Karena yang menggunakan IP di Indonesia cuma orang Indonesia sendiri. Betul. Orang luar negeri juga menggunakan IP Indonesia ketika berada di Indonesia. IP-nya saling dipakai atau saling dipakai. Nah, IP sendiri nggak punya, nggak ada batasan. Ada yang minta domain, domain. Jadi kalau kita bicara kedaulatan cyber ya intinya gini Pak, kami memahaminya ketika bicara kedaulatan cyber atau cyber sovereignty adalah bagaimana ketika kita bisa mengamankan ruang cyber nasional kita, khususnya terkait dengan infrastruktur informasi vital atau IV, itu tidak terganggu. Contoh kita punya PLN, energi, bidang perbankan, dan juga infrastruktur vital. Ada lagi misalkan transportasi gitu ya. Ada lagi mungkin dari pertahanan. Nah, menarik itu kita jangan sampai contoh anggap saja atau PLN ya sebagai energi sektor objek vital ketika menggunakan ruang cyber atau IoT, ketika terjadi serangan cyber, ketika terjadi insiden, maka dampaknya apa yang terjadi misalkan blackout gitu ya, seperti itu. Nah, itu juga saja di berbagai negara gitu ya, ketika ada serangan cyber ransom segala macam atau serangan DDoS mematikan sumber listriknya, akhirnya padam. Nah, terus saya pikir itu yang menjadi kita sampaikan cyber sovereignty-nya yang memang kaitan dengan infrastruktur informasi vital. Sama ketika kita bicara ISP gitu ya, ISP kita di DDoS gitu ya, kita nggak usah internetan, ya otomatis ya kita semua terganggu gitu ya, seperti itu Pak. menarik sekali itu ya. Tadi itu Bapak bicara telah mewujudkan 8 langkah strategis mulai dari tata kelola, manajemen resiko sampai dengan kerjasama internasional. Tadi juga dari diskusi bahwa terkait dengan kedaulatan cyber sendiri ini menjadi isu yang sangat menarik gitu ya. Karena tentunya nggak cuma kedaulatan cyber, kedaulatan udara juga jadi isu di kita ya Pak ya. Oke, itu saya ingin mengajak teman-teman boleh ditampilkan ke ini digital attack web kita. Nah, di sini mungkin kalau bisa digeser gitu ya. Ini adalah peta yang saya ambil dari satu source di luar, bahwa tahun ke tahun gitu ya peta serangan DDoS itu semakin meningkat gitu ya, dan ini udah lintas negara ya Pak ya saya gitu. Ini kaitannya dengan tadi ketahanan cyber, terus kemudian usaha kita untuk meningkatkan postur keamanan. Saat ini udah serangan yang terjadi melibatkan udah hampir nggak ada batasan negara kan kalau kayak gini kan Pak ya. Lantas bagaimana Bapak melihat terkait dengan ini serangan ini ke depannya akan seperti apa sih gitu? Karena fakta-faktanya kan kita melihat sini serangan udah melibatkan lintas negara gitu kan ya. Mungkin kepentingan tadi udah disampaikan ada motif politik gitu ya sebelum
secara perang fisik, tapi akan dimulai dari cyber warfare dulu gitu ya Pak ya, kayak gitu. Nah, menurut Bapak kira-kira ke depannya postur dari tren dari serangan cyber ini akan seperti apa ya Pak ya? Gitu ya. Baik Pak, kebetulan BSSN memiliki namanya National Security Operations Center ya Pak. NSC. Kita memonitor Pak anomali traffic yang terjadi di Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat datanya dari BSSN sendiri, tahun lalu kita sudah terjadi anomali traffic sekitar 976 jutaan ya. Jadi dari Januari hingga Juni ini kita ada 170 jutaan anomali traffic. Nah, dari anomali traffic itu paling banyak hampir 3 besarnya aja ya, dan yang lain itu terkait dengan aktivitas malware, trojan, dan juga bagaimana data leak. Bocoran data ini yang seperti itu critical malware. Trojan itu mungkin ya tadi malware turunnya ada ransomware ya, Ransomware juga ya bayar ya. Trojan mungkin terkait dengan bagaimana mendapatkan informasi-informasi dari sistem yang berhasil disusupi seperti itu. Iya. Hal ini memang ya sudah kami tangkap ya Pak, dan ini juga kita dapat dari info dari yang lain. Ada serangan mengenai advanced persistent threat atau APT gitu ya. Dan DDoS juga ada, walaupun sebenarnya kalau kita bicara DDoS ini pasti aktornya canggih ya Pak, punya sistem yang bagus gitu ya, karena dia punya bagaimana melakukan flooding gitu ya terhadap IP atau jaringan internet yang menjadi target tentunya. Nah, ini tentunya menjadi perhatian kita juga bersama, selain tadi malware, information leak, juga tadi APT ya. Lalu investment ini masih ada Pak, khususnya kalau sekarang tuh gacor-gacor ya. Iya, betul. Gacor-gacor sisi Di online itu ya Pak ya. Gitu ya, itu sudah penyelenggara government site bro. Iya. Government site, betul. Jadi memang ini menjadi perhatian kita juga buat kami BSSN sebagai regulator untuk memahami bagaimana serangan yang bisa terjadi. Belum lagi kalau kita lihat terkait dengan tadi sampaikan pengiriman file berupa APK, betul kan semacam scamming penipuan ya gitu. Iya. Sehingga harapannya adalah kita mendapat mengontrol dari gadget yang menjadi targetnya. Ketika diklik, APK-nya berjalan, tapi install, akhirnya ya kontrolnya bisa ada dari si penyerang. Nah, tujuannya apa ya? Pasti tujuannya bukan layan internet kecuali masalah yang tujuannya adalah ekonomi. Nah, ataupun tadi dapat data pribadi gitu ya. Kembali lagi seperti itu. Jadi nggak ada kalau dari karena kita kan banyak seperti itu karena memanfaatkan tadi Pak overclass yang rendah. Oh iya. Kalau yang menjadi victim itu biasanya kalau dari golongan ekonominya itu yang mayoritas yang mana Pak? Pernah bukan riset ya? Apakah golongan bawah, menengah, golongan atas ya? Itu menarik karena memang kita belum dapat data secara detailnya Pak. Cuma memang gini, ketika bicara tadi victim terkait dengan tadi modelnya kita ngidupnya phishing gitu ya, mancing jadi APK undangan ataupun dulu paket ya, Paketnya. APK gitu. Kita tidak melihat itu golongan ekonomi mungkin bawah ataupun tinggi. Karena tinggi pun kalau security warners-nya Rendah gitu ya. rendah, ya juga gitu ya. Karena mungkin literasinya kurang. Iya. Mungkin kalau orang terlalu sibuk bekerja, sibuk berbisnis, dia lupa atau enggak ada serangan tersebut ya bisa jadi kena. Ya orang mungkin sering baca, ya beda cerita Pak. Jadi agak sulit ketika kita mendefinisikan mana golongan ataupun pendidikan gitu ya, karena bisa jadi karena kesengajaan. Itu banyak ada faktor juga kesengajaan. Jadi kalau kita lihat di organisasi itu paling efektif memang phishing simulasi. Jadi kita pakai phishing simulasi berapa yang kena itu kan. Nah itu yang dilakukan nanti on-treatment dan pegawai ya. Karena mungkin tadi ya saat kita bicara ke ekosistem itu tentunya ada, kita melihatnya dari 3 aspek ya Pak ya. Common ya Pak, people, proses sama teknologi. Nah, people ini, awareness ini mungkin yang tantangannya untuk meningkatkan kesadaran itu karena edukasi ya susah gitu tadi. Ada mungkin dari seorang dengan latar belakang ekonomi yang tinggi tapi kepeduliannya yang rendah,
edukasinya menyebabkan awareness-nya juga rendah. Mungkin kita bisa masuk ke itu data yang selanjutnya. Nah, di sini kami melihat terkait dengan operator. Tadi Bapak sudah menyebut terkait dengan salah satu dari 3 anomali yang paling besar adalah malware ya, di mana salah satunya adalah ransomware gitu ya. Kita tahu secara operator ransomware yang paling banyak saat ini adalah Oaktree gitu. Ini kita data dari beberapa sumber yang dipublish dari dari principal maupun dari industri. Coba next catatan berikutnya. Nah, di sini kita lihat dari attack vectornya sendiri, ada yang datang dari email, terus kemudian dari web aplikasi, mungkin lewat pada tersebut. Ini tadi Bapak nyebutkan ada web debasement juga salah satu yang muncul dalam deteksi dari BSSN. Akan tetapi mungkin yang menarik di sini data yang sebelah kanan bahwa 43% dari enterprise device itu sudah terinfeksi ke botnet gitu ya. Artinya ini device ini ada 43% sudah compromise gitu ya. Ini kan jadi menarik gitu ya Pak ya. Tanpa sadar berarti si user tadi bahkan di enterprise juga device-nya, baik itu kan bicara device kan ada laptop, ada handphone, ada IoT gitu udah compromise tanpa disadari. Ini balik lagi kembali ke security awareness ya Pak ya. Nah, bagaimana nih dari Pak Muko nih dari pihak swasta melihat kondisi seperti ini? Ya, angkanya mengejutkan ya. Jangan-jangan salah satunya device saya ini ada di situ. Jadi ya emang itu kendalanya ya. Jadi kita itu kadang-kadang ngerasa semakin canggih device kita itu merasa makin aman. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya, makin canggih. Itu artinya makin banyak vulnerability di sana. Dan tadi udah disebutkan juga ada 3 aspek tadi, ada people, ada proses, ada teknologi. Kalau dari 3 faktor itu menurut saya ya yang paling susah itu sebenarnya adalah masalah people dan proses. Kalau teknologi ini akuisisinya sebenarnya straightforward ya. Tapi kalau kita sendiri orangnya nggak siap, prosesnya juga nggak siap, pada akhirnya teknologi yang kita punya juga bisa dikompromis dari titik-titik yang lain itu. Entah orangnya lalai, entah prosesnya tidak terdefinisi dengan baik sehingga menimbulkan loophole dalam prosesnya. Nah ini yang terus terang kami sebagai pelaku usaha mencoba untuk menyadari itu dan melakukan investasi yang dibutuhkan untuk bisa memperbaiki people dan proses. Ketika dikombin dengan teknologi yang memang kita biasanya mendeliver teknologi ya, saya yakin itu bisa menjadi suatu rumusan atau resep yang manjur ya untuk kita bisa memperbaiki masalah cyber security tersebut. Nah kontrol-kontrol ataupun tools yang kita pakai juga ini menjaga balance. Challenge kalau di kami di user itu Pak, ngebalancing antara 3 aspek itu kan. Jangan sampai jomplang gitu. Ketika kita push di teknologi tapi orang yang nggak siap, pada akhirnya investasi kita kan mubazir karena nggak ngerti how to use-nya. Begitu juga ketika kita nggak memperhatikan proses, walaupun orangnya canggih-canggih nih, kita punya security expert yang canggih, punya teknologi yang canggih, tapi prosesnya tidak didefinisikan dengan baik, tidak dikelola dengan standar yang baik, pada akhirnya juga tidak bermanfaat juga. Bahkan orangnya bisa jadi menjadi agen dari cyber security threat itu sendiri. Jadi ini yang kami hadapi sebagai end user Pak Edi. Jadi bagaimana kita ngebalance itu. Terus terang itu memang tidak mudah dan kita belajar banyak 3-4 tahun terakhir ini bagaimana kita ngebalancing pengembangan dari 3 aspek itu. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu ya untuk pengembangan industri cyber di Indonesia, dan kita juga bisa memberikan referensi yang baik ke customer kita. Bagaimana untuk bisa mengadopsi keamanan cyber ini dengan cara yang lebih balance gitu. Jadi sangat menarik ya Pak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa security awareness ini
menjadi memegang peran aktif pun sebagai garda terdepan ya untuk cyber defense dari ekosistem sendiri gitu ya, karena paling depan itu adalah orang yang mengoperasikan baik itu device, enterprise device, handphone dan segala macam ya Pak ya. Pak Moko juga tadi menyampaikan bahwa challenge-nya adalah terkait dengan people dan prosesnya gitu ya. Dalam 3 tahun terakhir ini berusaha untuk mengelaborasi kaidah-kaidah tata kelola yang baik untuk 2 area tersebut. Lantas bagaimana pemerintah melihat ini ya Pak ya, dalam kaitannya terkait dengan telah rilisnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Saya melihat ini semua ada benang merahnya gitu ya. Kenapa kok pemerintah mungkin kalau pelaku kalau di masyarakat awam melihatnya mungkin drivernya dulu yang ada ini apa ya pinjol dan segala macam, di mana ada teror dan segala macam, itu bicara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi gitu ya Pak. Langsung kita kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang yang khusus membicarakan perlindungan data pribadi nih. Kira-kira apa sih Pak yang akan yang ingin diraih sama pemerintah ini dalam kaitannya terkait dengan peningkatan cyber security posture di ekosistem dan munculnya ini atau terbitnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? Ya, silakan Pak. Baik Pak. Oke, ya kita bersyukur ya dengan adanya Undang-Undang Data Pribadi ini, kita sebagai starting point ya bagaimana kita juga bisa elevate postur keamanan siber kita gitu ya. Karena ini sudah ditunggu sejak lama. Undang-Undang Data Pribadi ini di negara lain ya dari Eropa, EU GDPR sejak beberapa tahun yang lalu sudah dirilis. Kita baru sekarang gitu ya. Ya ini bukan berarti lambat. Kita mencoba untuk bagaimana minimalisir adanya bocoran-bocoran data yang terjadi. Dan memang tentunya dengan Undang-Undang Data Pribadi ini harapan kita gitu ya pemerintah agar data pribadi yang memang menjadi target para penjahat cyber ini gitu ya. Karena seperti Pak Presiden bilang data is the new oil gitu ya. Dan jadi hal yang berharga gitu ya. Jadi banyak diincar, banyak diperjualbelikan, dijual, berluaskan gitu ya, baik untuk konten pribadi maupun gawat tertentu. Ini menjadi concern pemerintah agar nanti juga kalau kita di Undang-Undang Data Pribadi ada namanya pengendali data pribadi gitu ya. Sebagai melakukan teman yang memiliki subjek data pribadi dari subjek data pribadi gitu ya. Contoh misalkan MTM memiliki customer, MTM sebagai pengendali data pribadi terhadap customer-nya MTM. Nah, bagaimana juga agar si pengadaan data pribadi ini memiliki tanggung jawab gitu ya. Dulu kalau saya misalkan ke stakeholder A atau ke instansi A menyerahkan KTP segala macam, saya nggak tahu lihat nggak di KTP saya gitu ya. Lalu perusahaan pinjol lagi. Iya. Misalnya ini KTP lagi, misalnya ingin KTP lagi, dan memang saat itu KTP adalah sesuatu yang menunjukkan identitas kita gitu ya, identitas bahwasanya saya ini Sigit gitu ya. Tapi apakah saya yakin ini aman gitu ya? Karena tiba-tiba kok nanti ada orang telepon ngaku dari bank segala macam, muncul lah di situ. Ada siap akhirnya mencoba untuk melakukan phishing segala macam, atau mencoba bagaimana membobol sistem saya gitu ya, sistem perbankan saya ataupun pribadi saya lainnya. Nah ini memang dengan adanya Undang-Undang Pribadi, harapan kita gitu ya, baik perorangan, organisasi maupun pemerintah aware gitu ya. Karena pemerintah juga aware juga, karena pemerintah harus ada lembaga yang mengawasi data pribadi ini nanti yang sedang disusun oleh dan kita harapannya memang belum bisa dalam waktu dekat, karena ini kita lagi nyusun aturan-turunannya sebagai aturan teknisnya gitu ya. Tapi sudah di undang-undang tersebut sudah luasnya negara hadir di sini untuk bagaimana melindungi data pribadi masyarakatnya baik di dalam maupun di luar negeri. Karena kita nggak bisa saya seperti Uni Eropa ya, jadi dengan GDPR mereka melindungi warga negaranya baik di Eropa maupun di luar Eropa. Selama itu memang wajib dilindungi.
Nah itu yang kita sedang upload di situ, bagaimana mengatur peraturan turunannya agar efektif gitu ya, sehingga nanti orang tidak sembarangan lagi meminta data pribadi, nggak diamankan, hilang ya tanggung jawabnya apa dari data pribadi tersebut. Kita juga tahu nih data pribadi, sebagai saya pribadi yang memberi data pribadi, saya harus tahu data saya di mana aja, kemana aja, buat apa tujuannya. Karena kalau kita nggak tahu, saya naruh ke bank A, bikin apa ini, terus tiba-tiba ternyata datanya udah di kemana aja nih, siapa aja. Nah kalau Bapak pernah lihat di tools jasa itu ada bagaimana data flow gitu kan, data flow itu kemana aja gitu, si nasabah harus wajib tahu. Berhak tahu kemana data itu ditransmisikan, disimpan, bagaimana perlakuan data tersebut. Itu menarik karena di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu menyebutkan hak-hak apa saja ya menjadi selaku pemilik data itu. Bahwa itu harus dipenuhi oleh setiap instansi atau entitas yang mengolah data pribadi kita gitu ya. Betul. Itu. Dan yang menarik adalah di sana ada 2 konsekuensi ya Pak ya. Iya. Terkait dengan administratif, sanksi administratif dan sanksi pidana gitu. Nah, bagaimana nih ke Pak Muko nih saat bicara pidana kan sektor swasta nih biasanya yang paling deg-degan nih. Gimana Pak? Dampak bagi MTM atas terbitnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nih. Kalau kami dari sektor swasta, ya tentunya memang terkait dengan adanya undang-undang ini memberikan dimensi baru terhadap pemahaman kita terkait dengan resiko. Jadi kalau kita mengelola bisnis ini kan aspek resiko perlu dipertimbangkan baik-baik. Nah, karena adanya undang-undang ini pada akhirnya kita akan melakukan antisipasi bagaimana kita untuk memitigasi apabila resiko terkait dengan penyalahgunaan data pribadi ini muncul. Nah, opsi yang kita lakukan tentunya dengan menerapkan tata kelola yang baik berdasarkan framework yang sudah ada. Di salah satunya kita mengadopsi frameworknya dari BSSN, ya, BDSM. Kita saat ini melakukan beberapa usaha untuk bisa membuat bisnis proses kita standardized menggunakan framework ISO maupun dari CSM. Kemudian juga kami sebagai penyelenggara layanan ini ya, tentunya terhadap customer yang kita berikan layanan kita juga melakukan step-step tambahan. Bagaimana kita memastikan bahwa apa yang kita berikan itu sudah memenuhi kaidah keamanan yang baik. Nah, kalau bicara ekosistem atau industri dari cybernya itu sendiri, kami sebagai pelaku usaha juga secara aktif terlibat dalam CISET-nya BSSN. Jadi kami sebagai pelaku usaha mematuhi apa yang ada di dalam framework tadi, salah satunya dengan membuat satu organisasi di internal yang kita sebut sebagai CISET, di mana CISET ini mempunyai koneksi terhadap CISET-nya BSSN dan mungkin nanti juga akan terkoneksi secara nasional gitu ya. Dan apabila terjadi insiden, saya kira itu sudah ada guidance-nya gitu ya, bagaimana kita melakukan insiden respon, bagaimana kita melakukan reporting dan sebagainya. Harapan kami dengan memperkuat apa yang kami bisa lakukan ini dari internal kami sendiri kita perkuat, kemudian inline dengan framework yang ada, ini akan membantu secara umum bagaimana kita bisa membuat security postur kita bisa lebih baik secara nasional gitu ya. Dan tentunya ini juga yang kami akan coba berikan ke customer kami, bagaimana mereka bisa patuh juga terhadap framework yang ada, kemudian kita membantu mereka untuk mengadopsi framework tersebut melalui mungkin forum-forum awareness, memulai membuat program-program learning yang sesuai dengan kebutuhan market dan juga memberikan solusi yang sesuai bagaimana supaya security-nya bisa menjadi lebih baik. Oke. Nah, tadi menarik ya.
Pak Mulfo menyampaikan ada CSET gitu ya. Akan tetapi mungkin belum semua tahu nih di stakeholder kita CSET itu seperti apa ya. Mungkin untuk mengelaborasi lebih detail terkait dengan apa itu CSET, coba mungkin bisa disampaikan terkait dengan statistik yang kita sempat ambil untuk bridge yang di ini, Mas bisa ambil ke yang bridge itu, bridge yang terjadi. Oke, di sini ada data yang menarik ya Pak ya. Nah, ini mungkin bisa naik ke atas, Bos. Ini banyak sekali perusahaan-perusahaan besar dan hampir semuanya pernah terjadi bridge gitu ya. Ada di Facebook, ada 533 juta data di Microsoft, di banyak perusahaan-perusahaan besar lah kayak gitu. Nah, demikian halnya juga terkait dengan ini. Coba Mas mungkin ke data bridge yang terakhir di bulan Agustus itu Mas. Di linknya satunya terkait dengan bridge yang di satunya Mas ya. Satunya lagi. Oke, di sini kita bicara bahkan di UK ini bridge yang terjadi di Agustus 2023 gitu. Coba kalau terus ke bawah, nah bahkan di UK pun untuk Electoral Commission ini terjadi bridge gitu ya. Bisa next ke bawah. Ini terus ada perusahaan lain dan universitas juga ini ya menjadi korban gitu ya. Hal ini menjadi concern buat kami gitu ya dari orang awam gitu ya. Perusahaan-perusahaan besar tadi itu kan ini ya tentunya mereka udah punya tata kelola yang baik dan tapi bridge masih terjadi gitu. Infrastrukturnya juga pasti udah bagus ya, sudah bagus gitu ya. Tapi bridge-nya dia terjadi. Lantas bagaimana nih? Kami mungkin untuk UMKM, perusahaan kecil, atau bahkan saya personal, kalau saya menjadi korban dari security attack kayak gitu, apa yang harus saya lakukan ya Pak ya? Karena security attack ini kan udah menyasar multidimensi gitu ya, multi industri gitu lah. Kira-kira ada arahan nggak Pak ya, atau kaitan soal apa yang harus lakukan oleh setiap organisasi apabila terjadi serangan cyber security dalam organisasi tersebut? Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau kita ingat tadi, ya bisa dilihat bahwa ya nggak ada organisasi yang aman dari serangan cyber. Jadi kalau disampaikan apa organisasi kompromi bisa dikonfirmasi. Hanya belum sadar, belum penapasnya. Tadi kan belum ada yang melihat atau ada yang lain gitu ya. Bisa jadi kapan, bisa jadi MTM kapan gitu ya. Jadi dalam cyber security ini kita harus bisa paranoid ya gitu ya. Jadi penjahat cyber ini pasti akan berusaha menyerang dan mencari kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem kita. Tadi kalau Facebook, lagi ini Microsoft, Google segala macam itu memang banyak orang tertarik gitu ya. Wah, menantang nih Facebook segala macam gitu ya. Kayak Google sendiri sudah membuka namanya program mati ya, itu bisa mencari kelemahan sistem terdahulu sebelum ada hacker yang masih proaktif jadi gitu ya Pak. Proaktif ya, sebelum atau cek sistem saya gitu, kalau ada menemukan saya kasih remote segala macam. Itu program mati ya sudah dilakukan. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana antisipasi ya dari organisasi untuk minimalisir adanya serangan cyber. Ya, kembali ke ini mungkin Pak, tadi karena melihat korbannya itu udah banyak sekali gitu ya, dan di berbagai macam industri gitu, bagaimana mengantisipasi, dan yang paling penting saat cyber security incident tadi atau attack tadi terjadi ke organisasi kita harus ngapain, itu kan yang penting ya Pak. Jangan sampai kita tergagap gitu, kita harus ngapain gitu. Nah mungkin bisa dielaborasi Pak. Baik Pak. Jadi sebelum kita bicara mengenai insiden dulu ya Pak ya. Iya. Kita harus mengenali sistem kita dulu gitu ya.
terus tahu sistem kita. Jadi kalau kita ada framework ya, saya sambil lihat framework aja NST ya. Dari mulai kalau sekarang udah NST udah ada tata kelola, jadi tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, respon and recovery ya. Jadi ada tata kelola sendiri. Tata kelola bagaimana organisasi harus membuat tata kelola keamanan siber yang baik di organisasinya gitu ya. Mulai dari people, proses, teknologi seperti apa. Itu bicara tata kelola. Lalu identifikasi, kita harus bisa mengidentifikasi aset kritikal apa saja. Lalu vulnerability-nya apa saja, gitu ya. Ancaman apa saja, kelemahan apa saja. Karena kita tahu, kita ketika melakukan identifikasi aset kita, gitu ya, server kita, misalkan, apa sih kelemahan dari server kita harus tahu kelemahan apa saja. Bagaimana kita melakukan mitigasinya. Itu ada di aspek proteksi, ya. Proteksinya bagaimana proteksi dari hasil investasi tadi. Proteksi itu dilakukan secara menyeluruh ya Pak ya. Tadi kalau dilakukan semua layer security gitu ya. Dan itu kita juga harus melakukan security deep dan zero trust gitu ya. Zero trust untuk bagaimana kita sifatnya paranoid. Jadi jangan sampai nanti ada satu yang terkompromis bisa nyambar yang lain. Contohnya kenapa salah satu di episode sebelumnya tadi ya, sebelumnya ada ketika device sudah terkompromis. Contohnya berbagai server, firewall, jadi banyak case-case gitu ya. Karena adanya tadi kita keamanan dan seluruh kita pakai security deep segala macam. Ya harapannya ketika terkompromis hanya itu aja. Gitu ya. Karena yang lain sudah diamankan dengan security perimeter yang lain. Itu dari proteksi, deteksi gitu ya. Jadi harus memantau apa saja nih ada serang-serang yang terjadi gitu ya. Kita upgrade firewall, ada yang mungkin monitoring serangan cyber segala macam gitu ya, yang bisa melihat bahwasanya apa saja sih yang mungkin bisa menyerang kita gitu ya. Dan kita juga tidak hanya itu, kita juga bagaimana melihat serangan global gitu ya. Apa saja sih serangan-serangan cyber yang jadi threat gitu ya, dan melakukan upaya deteksi. Nah, ketika upaya deteksi itu gagal ataupun upaya proteksi dan deteksi itu sudah dilakukan, tapi tidak ada serangan cyber yang masih berhasil masuk, itu terjadi insiden ya Pak. Akhirnya dibentuklah tanya tim tangkap insiden cyber atau CISERT. Kebetulan FTM sudah membentuk tim CISERT-nya dan sudah mendaftarkan kepada BSSN. Ketika terjadi insiden, tentunya tim inilah yang nanti akan bergerak gitu ya. Jadi siapa berbuat apa, harus melakukan apa dulu gitu. Jadi contohnya kalau ketika terjadi kebakaran lah ya, Pak Edi melakukan apa, Pak Moks melakukan apa, itu sudah tanggung jawabnya masing-masing. Itu adalah namanya tim tangkap insiden cyber gitu ya. Jadi Sebenarnya kalau di end user itu kalau ada insiden kan yang terjadi bingung duluan. Itu batas gimana Pak? Karena biasanya gitu ya, saat insiden terjadi kan mindset di dalam organisasi itu misalnya insiden menyebabkan services terjadi down. Mindsetnya gimana cara membuat services up dulu gitu kan? Betul. Lantas insidennya sendiri itu lupa tadi Bapak mungkin kalau idealnya tadi harus ada protection dan analisa dan segala macam ya Pak ya, itu tidak dilakukan sehingga lesson learn-nya tidak terjadi, tidak didapatkan lesson learn-nya. Nah, jadi idealnya apa yang harus dilakukan oleh organisasi ini Pak apabila terjadi insiden Udah jadi victim gitu. Kalau jadi victim gitu. Oke, kalau jadi insiden karena harusnya tim tangkap insiden ini punya sudah apa ya SOP. SOP itu misalkan di sana terjadi adanya serangan malware atau ransomware lah ya. Maka harusnya SOP sudah bisa menjelaskan nih apakah dilakukan lokalisasi dulu pemutusan jaringan sehingga tidak malware menyebar. Kalau ada misalkan siapa yang melakukan itu gitu kan, karena semua harus melakukan itu semua. Ada orang yang dedicated khusus untuk bagaimana pengatasi itu lokalisasi, misalkan dari tim network security atau tim network ya, pemutus jaringannya dia nggak bisa ke lokal segala macam servernya lokalisasi gitu ya. Terus tim sysadmin bagian servernya gitu ya, bagaimana untuk bisa nanti file-filenya juga bisa diamankan ya, memastikan filenya tidak terkena ataupun infeksi dari malware tersebut gitu ya. Nah itu saling berkaitan Pak, itu berkaitan sampai nanti bahkan tim humas gitu ya,
Ini sering lewat nih Pak. Karena kalau jadi insiden, orang tahunya teknik aspek. Contohnya misalkan fokus ke teknologi, lupa update gitu ya ke masyarakat, ke komunikasinya. kalau contohnya Pak, ya ada beberapa insiden ya akhirnya menjadi insiden masih di luar. Bahwasanya tim IT sedang berusaha melakukan penanganan dan humas harus berperan di situ untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat ataupun nasabah gitu ya. Bahwasanya data-datanya adalah keadaan aman. Kita lagi sedang proses ini gitu ya. Dan ini terjadi insiden dan harapannya masyarakat gitu ya. Dan ini sangat penting Pak. Karena kalau tidak informasi, karena kita nggak tahu siapa pesimisnya, siapa yang ngomong gitu ya. Betul. Yang sampai nanti antara ada upaya yang terjadi adalah DOD dengan IT itu beda deh intinya. Keluarnya ya. Luasnya beda juga. Luasnya fisik ya. Akhirnya Hawas itu harus bisa mengetahui juga nih apa yang sedang dilakukan oleh tim IT. Karena nggak mungkin harus tim IT yang kan melakukan fasilitas gitu kan. Karena khawatir nanti ada aspek politis atau aspek yang mungkin nggak bisa bahasanya tahu teknis saya ini bahasa nggak paham gitu ya. Ataupun tadi BOD ataunya aman semua aman padahal sebenarnya terjadi insiden. Gini nih insiden itu bukan aib gitu ya. Makanya perusahaan itu menditai saya nggak terjadi insiden. Tapi mungkin mindset orang kebanyakan kena insiden itu ditutup-tutupi. Karena masalah reputasi. Iya. Itu menjadi concern kita juga Pak. Harapannya teman-teman pilih industri atau kelompok masyarakat insiden ya clear aja bahwasanya terjadi insiden. Karena buat apa? Ini buat pelajaran ke depannya. Pelajaran dan kenapa? Contoh misalkan saya punya akun di bank misalkan. Ketika terjadi insiden otomatis saya harus bagaimana mengganti email saya nanti ke depan. Kalau ganti nama nggak mungkin Pak. Iya. Ganti nama email kualat nanti. Ganti password. Paling nggak ganti password ya Maya. Password ganti PIN, ganti email, HP mungkin agak susah ya karena udah ini kan. Ya itu Pak. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan mitigasi sebagai nasabah. Jadi nantinya berarti untuk informasi ya masyarakat akan bisa membahas kok nih ya. Jadi kalau bilang aman-aman, tapi ternyata data semua sudah misalnya kalau insiden terjadi itu yang dikhawatirkan oleh pelaku usaha itu kan munculnya distrust tuh Pak. Iya. Seakan-akan kalau terjadi insiden, wah reputasi kita hancur nih. Padahal customer itu kan punya hak untuk mendapatkan informasi. Saya kira kalau kami sebagai pelaku usaha tentunya menjadi concern kan itu. Cuma kalau kita mempunyai satu ekosistem yang baik gitu ya, CSAT-nya sudah terkoneksi dengan baik, kemudian sistemnya berjalan dengan semestinya gitu ya. Justru CSAT ini kan menjadi sarana kita untuk melakukan insiden respon ya. Bagaimana kita bereaksi terhadap terjadinya suatu insiden. Dan yang namanya insiden itu kan saling berkaitan juga. Walaupun insidennya terjadi di organisasi kita, mungkin juga ini berkaitan dengan organisasi yang lain. Kalau kita ekosistemnya sudah terkoneksi gitu ya, ini bisa analisanya saling melengkapi, kemudian bisa memberikan early warning kalau misalkan perusahaan yang lain sudah mengalami insiden serupa. Jadi kita tidak perlu mengalami hal yang sama gitu. Saya manfaatnya sangat banyak ini jadi. Tadi kan masalahnya kan nggak setiap organisasi itu punya anggaran yang cukup untuk membangun tim sendiri gitu ya Pak ya. Bicara tim CSAT ya, incident response team kayak gitu kan dalam benak manajemen mungkin kalau organisasi yang UMKM kayak gitu kan mungkin belum sampai ke sana, tapi sangat mungkin gitu karena UMKM sekarang kan banyak yang memanfaatkan sarana elektronik gitu ya Pak ya, kayak gitu. Lantas apa Pak yang bisa dilakukan nih kalau kelas UMKM ini ingin mendapatkan jaminan atau pelayanan terhadap insiden yang terjadi mungkin dari pihak swasta, apakah ada gitu ya layanan khusus gitu untuk menangani insiden seperti itu gitu ya, bagaimana gitu ya Pak? Kalau dari MTM sendiri mungkin gimana? Ya memang itu benar ya. Jadi karena di waktu-waktu yang lalu itu kan keamanan cyber itu menjadi suatu hal yang sifatnya nice to have. Jadi barangkali kalau di Indonesia mungkin dikoreksi kalau salah. Mungkin yang mengalami hal seperti itu tidak hanya UMKM barangkali. Bahkan sektor enterprise yang medium masih mengalami hal yang sama.
Jadi kan pada akhirnya kalau ini dipaksakan sedangkan secara cultural itu belum fit, artinya kan budget policy-nya, kebijakan penganggarannya mungkin juga belum ke arah sana. Jadi memang dibutuhkan solusi yang bisa menjawab itu. Nah solusinya kalau saya lihat itu adalah security ini bisa diberikan as a service. Jadi Bagaimana itu Pak maksudnya as a service itu Pak? Jadi kalau kita punya suatu sistem yang sudah well defined, mengikuti framework yang ditetapkan, kemudian teknologinya juga ada, prosesnya juga mature. Sebenarnya ini kan semacam bisnis proses yang berulang-ulang, Pak. Penanganan insiden ini kan dari satu insiden ke insiden lain itu prosedurnya itu kan akan diulang terus. Walaupun case-nya berbeda-beda gitu ya, tapi prosedurnya itu kan ada gitu ya. Alatnya juga menggunakan alat-alat analisa yang sudah terstandarisasi. Data analitiknya juga menggunakan data yang sama mungkin. Jadi hal ini yang sebenarnya nanti bisa dibantu oleh ekosistem tadi Pak Edi. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan yang sudah mempunyai satu sistem yang cukup mature untuk cyber security, kemudian dia terkoneksi ke GSET, ini bisa memberikan layanan kepada entitas usaha yang lain yang mungkin masih memiliki kapasitas ke sana. Sehingga untuk bisa membuat suatu penanganan cyber security yang efektif itu tidak perlu menunggu sampai mereka secara individual itu ready. Tidak perlu menunggu sampai mereka punya budget. Ya kalau punya budget, kalau nggak punya budget gimana gitu kan. Jadi diharapkan kalau itu bisa kita lakukan, saya pikir ini akan bisa mempercepat pertumbuhan ekosistem cyber di Indonesia. Nah, tentunya karena ini melibatkan lintas sektoral ya, peran BSSN menjadi sentral di situ Pak. Bagaimana supaya prosedur-prosedurnya seragam, model analisisnya juga sama gitu ya. Jadi kesimpulannya bisa diambil secara akurat, kira-kira seperti itu. Ya, berarti poinnya adalah bahwa organisasi tersebut, organisasi yang enggak setiap organisasi harus mengelola sendiri gitu ya. Insiden responnya itu bisa dengan memanfaatkan layanan-layanan yang diberikan oleh penyedia jasa insiden respon seperti mungkin dari sektor swasta maupun pemerintah ya Pak ya. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau saya boleh berpendapat ya Pak, jadi mungkin ada satu opsi seperti itu. Kalau saya lihat opsi lain adalah kita juga bicara kalau bicara insiden itu bicara mengenai risiko juga awalnya dari tadi UMKM dengan enterprise itu kan beda penanganan insidennya tentunya. Kalau enterprise mungkin sudah punya tim yang dedicated, mungkin UMKM gitu ya, orangnya cuma 2 orang 3 orang, gimana gitu kan. Ya kita analoginya sama seperti kalau kita lihat terjadi kebakaran ya. Kebakaran gedung ini, kebakaran warung di depan mungkin jalan, itu tentunya akan beda penanganannya. Di UMKM mungkin mereka nggak punya pemadam ya, langsung pakai tahun zaman dulu kain basah tutup warga selesai. Kalau di sini kan ada banyak harus ada lagi sprinkle, mungkin ada evacuate singular seperti apa gitu kan. Nah, ini emang seperti itu Pak. Jadi intinya tergantung dari risiko masing-masing atau dari resiko. Iya, risikonya. Kalau risikonya makin besar atau di perusahaan yang besar ya tentunya perlu buat prosedur yang lebih kompleks gitu ya. Kelihatan juga mereka juga ya di server, network segala macam. Jadi kalau misalnya UMKM tidak hanya punya laptop aja, dia marketplace gitu ya. Ketika jadi serangan insiden di laptopnya, ya otomatis sih dia harus bisa ada prosedur yang emang istilahnya ini prosedur ringan lah ya. Ketika tidak ada software, bagaimana dia bisa untuk memitigasi dari adanya transaksi tersebut di laptopnya, akan virus atau lain-lain. Berarti intinya adalah manajemen resiko dari organisasi tersebut harus ditegakkan atau dijalankan dulu untuk melihat apakah resiko yang dampak dari resiko yang ada gitu ya, apakah dampaknya cukup besar sehingga harus membangun internal capability gitu ya, atau ini bisa di bridging atau dengan memanfaatkan layanan dari luar gitu ya. Ini dari organisasi itu tersendiri. Nah mungkin terakhir gini Pak,
kita tadi udah bicara banyak terkait dengan awareness, terkait dengan tata kelolanya, terkait dengan kalau insiden itu terjadi dan segala macam gitu. Cuma masalahnya kan organisasi di ekosistem kita itu nggak semuanya tahu gitu. Saat bicara cyber security ini saya tuh harus mulai dari mana sih gitu ya? Apa dulu yang harus saya lakukan? Terus organisasi itu melihat saya ini sebenarnya ada di mana sih saat ini. Saya udah melakukan ini, tapi sebenarnya dari tata kelola cyber security sendiri saya tuh ada di titik mana sih kayak gitu. Mungkin ada ini Pak, ada pedoman gitu ya yang dimiliki oleh BSSN bagaimana kepada organisasi yang ada di ekosistem ICT yang ada di Indonesia ini untuk bisa memetakan gitu ya saat ini, karena tujuannya semuanya ingin mendapatkan titik di mana organisasi tersebut mampu untuk mengelola resiko, mampu tadi Bapak sampaikan, mampu mengidentifikasi, memproteksi, sehingga bahkan sampai mampu untuk melakukan respon dan recover apabila insiden terjadi. Bagaimana itu Pak? Apakah ada pedoman yang ada itu ya? Kebetulan di BSSN ada berbagai model untuk melihat tingkat kematangan ya Pak. Dari mulai UMKM hingga skalanya organisasi enterprise. Kita di MPO itu ada namanya Oman Kami Pak, penilaian mandiri kemanusiaan. Itu UMKM, yaitu hampir sama dengan bagaimana melihat awareness kita sehari-hari ya, misalkan password segala macam yang sederhana gitu ya. Pertanyaan sederhana semua. Dan lagi sampai setelah enterprise kita ada cyber security maturity gitu ya. Untuk melihat tingkat kematangan kita sudah sama tingkat kematangan organisasi seperti apa gitu ya. Karena lihat bagaimana organisasi mengelola kebijakannya, lalu mengelola people-nya, teknologinya yang digunakan seperti apa, tata kelolanya gitu ya. Ini memang yang dinilai dari tingkat kematangan tersebut. Jadi lebih kompleks gitu ya. Yang pastinya akan melihat pada titik mana yang disampaikan ya, titik mana kita pada posisi organisasi itu berada gitu ya. Jadi sedang dibuat BSSN untuk bisa membantu stakeholder BSSN baik dari sektor industri, private sector maupun dari skala UMKM. Yang sedang dibuat BSSN saat ini bagaimana menilai awareness masyarakat secara publik ya Pak. Ini memang agak sulit ya karena betul komunitas sekali gitu ya, karena kematangan orang beda-beda ya. Saya mungkin bos yang arahnya ya bisa itu ada beberapa metode ya, tapi emang nggak bisa seluruhnya karena 270 juta nggak kelar harus ya. Tapi kalau tadi UMKM ya skala usaha kecil menengah maupun enterprise sudah. Iya. Berarti tadi udah ada metodologi untuk mengukur tingkat kematangan baik itu di UMKM maupun skala enterprise ya Pak ya. Nah, berarti tentunya hal ini udah dilakukan sosialisasi gitu ya ke semua pemangku di ekosistem cyber security itu. Nah, tetapi dari kacamata saya orang awam gitu ya, mungkin masih kita melihat masih banyak juga organisasi yang belum paham nih harus mulai seperti apa gitu ya untuk menilai tingkat kematangan dari pengelolaan cyber security. Nah, tadi udah sampaikan bahwa BSSN udah punya tools ya, terus kemudian udah melakukan sosialisasi, tapi kami orang awam melihatnya masih ada aja gitu kan organisasi atau enterprise yang nggak tahu gimana itu mengelola ini cyber security di dalam organisasinya. Nah, bagaimana nih peran serta dari swasta gitu ya dalam kaitannya untuk mensosialisasikan ini gitu dan membantu setiap organisasi yang ada agar tahu gimana sih membuat arah kebijakan untuk mendapatkan tingkat pengelolaan cyber security yang baik gitu ya. Gimana Pak? Ya, saat dielaborasi gitu ya. Kalau kami dari sektor swasta tentunya berangkat dari apa yang kami punya dulu ya, artinya footprint coverage atau customer yang kita punya itu merupakan bagian dari tanggung jawab kita untuk diberikan awareness, untuk diberikan sosialisasi, diberikan edukasi, dan syukur-syukur dari situ kita juga bisa membantu untuk memberikan solusi. Yang kedua tentunya bagaimana kita bisa memperbanyak juga
sasaran dari program sosialisasi ini, sehingga mencakup sebanyak-banyaknya orang, sebanyak-banyaknya entitas, sebanyak-banyaknya individu, sebanyak-banyaknya objek gitu ya. Nah, salah satu yang mungkin bisa kita lakukan bersama itu adalah bagaimana supaya indeks-indeks yang dibuat oleh rekan-rekan kita di BSSN ini bisa diaplikasikan dengan mudah oleh end user. Mungkin dengan otomatisasi, mungkin dengan suatu portal yang simple gitu ya. Sehingga bahkan mereka bisa melakukan pengetesan secara mandiri, Sama assessment itu ya. ya bisa melakukan pengukuran dengan cara mandiri. Ya, saya pikir itu kalau bisa dilakukan, itu akan satu buat kita sebagai pelaku usaha juga mendapatkan informasi yang baik. Dari sisi regulasi untuk membuat mapping tingkat awareness tadi mungkin juga menjadi lebih komplit gitu Pak ya. Kemudian untuk orangnya sendiri yang menjadi objek dari assessment, dia juga mempunyai awareness baru. Disinilah posisi saya, apa yang saya butuhkan itu paling tidak mereka tahu. Iya. Jadi dengan melakukan itu saya kira kalau kami dari sudut pandang pelaku usaha ya Pak, pertama kita membantu program pemerintah, yang kedua itu bagian dari demand creation. Bagaimana supaya solusi itu bisa bertumbuh. Dan dengan adanya demand creation itu kan solusi akan tumbuh ya. Kalau solusi tumbuh, saya yakin ekosistem juga akan membaik gitu. Jadi secara umum itu akan terjadi perbaikan secara menyeluruh. Saya kira itu sih kalau dari sudut pandang saya. Wah, kita udah bicara banyak gitu ya. Tadi kita udah bicara terkait dengan usaha meningkatkan kesadaran masyarakat, aspek tata kelolanya, terus kemudian kita bicara juga undang-undang yang perlindungan data pribadi, apa dampaknya dan bagaimana ini membantu ekosistem secara keseluruhan. Dan terakhir kita BSSN pun bahkan udah punya tools untuk mengukur ya Pak ya, tingkat kematangan cyber security dari setiap organisasi. Nah lantas ini saya melihat semua ini sudah lengkap gitu ya. Akan tetapi saat ini kok masih ada aja ya terjadi yang tadi, ada yang gacor lah, ada yang APK, ada yang macam-macam gitu. Sebagai closing statement nih Pak, apa harapan dari Pak Sigit sebagai pihak yang punya posisi strategis dalam kaitannya di dalam ekosistem ini Pak? Baik, kalau tadi disampaikan oleh Pak Edi mengenai kondisi keamanan siber ya, kok masih ada aja ya terkena incident cyber, padahal kita sudah ada upaya-upaya yang dilakukan ya. Sekali lagi ini tidak ada sesuatu yang aman di dunia ini ya. Kita harus selalu mewaspadai adanya ancaman cyber. Nah, kalau saran kami gitu ya dari SSN sebagai regulator, ya tentunya kita harus menerapkan manajemen risiko cyber secara menyeluruh gitu ya. Sehingga nanti diketahui mana-mana saja risiko-risiko apa saja yang bisa terindikasi. Lalu dibuatlah namanya kontrol ataupun digital plan-nya gitu ya. Nah, ini akan menjadi efektif menurut kami. Sehingga ini untuk meminimalisir, karena kita tidak menghilangkan risiko, tidak bisa hilangkan, kita bisa meminimalisir adanya insiden yang terjadi akibat serangan cyber yang ada gitu ya. Sehingga ini menjadi hal yang menurut kami sejauh ini gitu ya, risiko itu kita bicara people, proses teknologi. Sehingga dari people prosesnya tadi disampaikan oleh Pak Oko, people adalah hal yang sangat prioritas gitu ya, karena 70% adanya incident cyber adalah dari people. Oleh karena itu kita bagaimana membangun kapasitas manusianya, kita bangun kebijakan terkelola yang proses gitu ya, dan juga bagaimana penerapan teknologi yang aman. Mungkin itu Pak Andy yang dapat kami sampaikan sebagai closing. Terima kasih Pak. Nah lantas bagaimana Pak Ufo harapan dari sektor swasta dengan semua hal yang sudah kita lakukan tadi? Kalau menurut saya yang paling penting sekarang ini adalah tadi disebutkan yang namanya cyber security threat itu anyhow will happen gitu ya. Kemudian jargonnya juga semua perusahaan itu sebenarnya terkena cyber security attack. Hanya saja ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu gitu ya.
Saya kira kedepannya enterprise harus punya sistem keamanan yang membuat perusahaan itu mempunyai suatu cyber resiliency yang bagus. Bagaimana perusahaan walaupun terkena cyber attack, dia tetap bisa melakukan bisnisnya dengan baik, tetap dia bisa melakukan recovery, sehingga bisnis akan terjaga continuity-nya. Untuk itulah saya pikir misi kita ke depan, bagaimana kita membuat perusahaan menjadi resiliensi terhadap serangan cyber, dan kita berusaha bisa membantu yang lain untuk bisa mencapai suatu kondisi cyber resiliensi yang baik. Kira-kira itu Pak Edi. Oke, terima kasih. Luar biasa ini Pak Sigit dan Pak Moko, narasumber kita yang hebat-hebat sekali ini. Terima kasih Pak. Oke, menyimpulkan dari apa yang Pak Sigit sampaikan bahwa serangan siber ini terjadi pada semua aspek, semua orang, semua hal gitu kan ya. Untuk itu setiap organisasi mulai dari individu sampai dengan organisasi UMKM sampai dengan enterprise harus melakukan manajemen resiko sehingga mampu untuk membangun risk treatment plan gitu ya, yaitu dari resiko-resiko yang diidentifikasi dapat menyebabkan kendala atau ancaman terhadap bisnisnya, mampu memetakan menjadi rencana kerja apa yang harus dilakukan apabila resiko itu terjadi, diperkuat oleh closing statement dari Pak Moko, yang mana akhirnya industri harus mampu membangun suatu ketahanan, kemampuan untuk bertahan terhadap serangan terjadi, agar bisnis ini bisa senantiasa berkelanjutan. Yang mana ini dari skala kecil maupun besar, ini kita menyangkut pada hajat hidup orang gitu kan ya. Apabila organisasi tersebut mampu membangun business continuity management system yang berbasis manajemen resiko sehingga lebih tahan terhadap serangan, maka tentunya akan menjadi jaminan buat seluruh masyarakat juga terkait dengan lapangan pekerjaan dan pendapatan ya. Demikian dari saya. Terima kasih telah mengikuti podcast MTM episode kali ini, dan nantikan kami pada episode berikutnya.